Halo Pade Lover, ketemu lagi ya sama Pade. Dan seperti biasa, kali ini Pade bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, request yang datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Stepmom yang di tahun 2017 ya. Film ini adalah film yang sangat bagus. Enggak, tipu ya. Film busuk sebenarnya ya. Yang sekali lagi mengangkat tema tentang ibu tiri, meskipun statusnya masih belum ibu tiri sih, masih dalam masa trial atau percobaan ya. Dan sebenarnya ceritanya si anak cowok ini kenal lebih dulu dengan cewek tersebut daripada ayahnya. Namun akhirnya dia ini justru jadian sama ayahnya, sehingga terjadilah prahara cinta yang diangkat menjadi film ini. Nah, seperti apakah ceritanya? Langsung saja kita masuk ke video. Silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik kalau sudah. Silakan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan susu kental kentul, penutup gunung kembar, STNK, dan Pak D, puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan seorang laki-laki yang sedang marah-marah yo. Dia ini bernama Mukio, seorang duda sekaligus pengusaha gaplek tiwul yang sudah sangat terkenal di dunia perbecekan. Dan dia ini sekarang lagi pusing nyari berkas file yang nggak ketemu-ketemu, sehingga dia ini memarahi karyawannya. Dia berkata, coba aja kalau dia ini punya sekretaris, pasti nggak bakalan ribet kayak gini yo. Sehingga dia pun menyuruh karyawannya ini untuk mencarikan seorang sekretaris untuknya. Nah, di tempat lain ada seorang cewek yang juga sedang marah-marah. Dia ini bernama Welas. Dan kemudian muncul seorang tokoh dal kenyot yang merupakan manajer perusahaan tempat Welas bekerja. Dia ini mencoba menghibur Welas, tapi tangannya itu justru berkelana ke bemper belakang Welas. Sehingga Welas kemudian langsung menyaduk burung cucak rowo miliknya. Dan dia pun berhenti dari perusahaan tersebut. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang cowok. Dia ini bernama Clover. Dan dia ini adalah anak dari Mukio. Dan di sini Clover ini terlihat sedang memperhatikan analog stick PS teman sekelasnya ini, yang kemudian membuatnya risih. Dan sambil ngomel-ngomel, dia pun pergi meninggalkan Clover. Beberapa saat kemudian muncullah seorang cewek yang bernama Darmi. Dan dia ini naksir banget ke Clover. Namun Clover sendiri nggak punya perasaan apa-apa ke Darmi. Dan film ini pun dimulai. Targetku tadi mbokku. Nah, Clover sendiri meskipun dia ini bisa dibilang anaknya seorang bos perusahaan, namun dia ini justru memilih untuk bekerja di sebuah warteg kecil-kecilan. Dan ini adalah pemilik warteg tersebut yang bernama Marjo. Nah, suatu ketika Welas yang baru mengundurkan diri tadi dari perusahaan tiba-tiba mampir di warteg milik Marjo. Dan beberapa detik kemudian muncullah Clover. Dan pada detik itu juga mata Clover ini seperti tertarik magnet, sehingga dia ini terus saja memandangi Welas. Beberapa menit kemudian terlihat Welas ini tengah pergi ke toilet. Dan tanpa disengaja Clover yang juga hendak pergi ke toilet, kemudian momen menggaplekkan ini pun terjadi. Welas yang sedari tadi sadar bahwa Clover ini memperhatikannya. Akhirnya Clover dan Welas kemudian langsung menuju ke sebuah hotel untuk menjalankan misi bercocok tanam. Dan setelah selesai, Clover terbangun. Namun Welas kini sudah tidak ada di sampingnya. Dan dia juga nggak tahu sebenarnya cewek tadi siapa yo. Dan Clover di sini cuma menemukan sebuah anting milik Welas yang tertinggal. Jadi Clover ini kehilangan kesempatan untuk mengenal cewek yang bisa dibilang sudah memikat hatinya ini yo.
Keesokan harinya, terlihat Welas yang kini hendak melamar pekerjaan. Welas pun kemudian memasuki kantor tersebut yang ternyata itu adalah kantor milik Mukio. Karena dia tadi sedang mencari sekretaris toh. Dan sama dengan Clover, Mukio ini langsung tertarik ketika melihat Welas. Sementara itu terlihat Clover yang lemes yo, karena dia ini merasa goblok banget sudah kehilangan kesempatan untuk mengenal cewek yang sangat menarik menurutnya. Beberapa menit kemudian muncul Darmi yang sangat super got talent ke Clover. Namun Clover ini memang asli nggak punya perasaan tertarik kepadanya sehingga dia pun meninggalkannya. Dan di sini terlihat bahwa sebenarnya Marjo inilah yang naksir ke Darmi. Tapi Darmi yang nggak mau karena dia kurang ganteng yo. Ada yang merasa senasib nggak dengan Marjo ini? Sementara itu Mukio di sini sangat jatuh cinta ke Welas yo. Sudah cantik, pinter, perhatian, sehingga setelah beberapa waktu Welas ini menjadi sekretarisnya. Akhirnya Mukio memberanikan diri untuk menembak Welas dan memintanya untuk menikahinya. Dan Welas yang merasa bakal dapat suami seorang bos, akhirnya dia pun menerima permintaan tersebut. Keesokan harinya terlihat Mukio dan Clover yang tengah berbincang-bincang, dan di sini Mukio mengatakan maksudnya kepada Clover bahwa dia ini akan menikah lagi karena dia juga sudah lama menduda toh, dan dia hendak membawa wanita tersebut untuk tinggal bersama mereka sembari menunggu persiapan surat pernikahannya. Dan Clover sebenarnya nggak ada masalah yo dengan niatan ayahnya tersebut. Namun semua itu berubah ketika negara api menyerang dan Clover mengetahui bahwa wanita yang dimaksud adalah Welas, yaitu cewek yang dicarinya selama ini. Tampang kedua orang ini pun sama-sama terkejut ketika saling bertemu. Namun Welas ini kemudian berpura-pura belum mengenal Clover agar Mukio tidak mencurigai kedua orang ini. Mengetahui hal tersebut, akhirnya sikap Clover ini pun berubah 180 derajat, dimana yang tadinya dia menyetujui ayahnya menikah lagi, kini Clover menolak niatan tersebut dengan alasan bahwa calon istrinya itu terlalu muda dan gak cocok dengan ayahnya, apalagi menjadi ibu tirinya. Beberapa saat kemudian, Welas menyusul Clover ke kamarnya dan Clover yang hendak melancarkan teknik nyosor bebek bantet namun ditolak oleh Welas. Clover mengatakan bahwa dirinya ini telah jatuh cinta kepadanya sejak pertemuannya di warteg milik Marjo dan memintanya agar tidak menikah dengan ayahnya melainkan memilih dirinya. Namun sebaliknya, Welas justru mengatakan bahwa dia ini nggak punya perasaan apa-apa kepada Clover dan kejadian di hotel dulu itu adalah efek alkohol semata. Dan Welas meminta kepada Clover agar bisa menerima dirinya menjadi ibu tirinya. Malamnya terlihat Mukio yang sudah teler kemudian langsung mengajak Welas untuk melakukan penggenjotan. Sementara itu Clover yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena haus, dan ketika ia hendak mencari air minum terdengar suara celepak-celepok yang menggetarkan dinding tetangga. Dan ternyata suara tersebut adalah hasil dari hantaman dua buah benda yang tidak simetris milik ayahnya dan Welas. Dan melihat hal itu, hati Clover ini terasa begitu sakit yo. Sehingga keesokan harinya Clover kemudian melampiaskan rasa kekesalannya tersebut dengan cara membawa Darmi ke rumahnya dan langsung menggenjotnya. Dan anehnya, Welas yang dari pertama yakin bahwa dirinya ini nggak punya perasaan apa-apa ya kepada Clover. Namun ketika ia melihat Clover kini tengah dengan cewek lain, dia ini merasa cemburu yo. Sehingga dia bingung dengan perasaannya tersebut. Sementara itu, ketika Clover berada di bawah dan mengatakan bahwa dia ini sangat jatuh cinta kepada Welas, hal itu kemudian diketahui oleh Darmi sehingga dia kini tahu kalau ternyata dirinya ini cuma sebagai pelampiasan saja yo. Beberapa hari kemudian, terlihat Mukio ini pamit untuk keluar kota karena ada proyek perusahaannya, sehingga kini di rumah ini tinggal Clover dan Welas saja yo. Dan hubungan kedua orang ini sekarang terlihat menjadi canggung yo,
Sampai suatu ketika pas Welas nggak sengaja masuk ke kamar Clover, dia kemudian menemukan anting miliknya yang ternyata selama ini masih dibawa oleh Clover. Dan hal ini pun kini membuat perasaan Welas menjadi tambah bercampur aduk dalam kebimbangan yo. Sementara itu, Clover yang sudah tidak kuat memendam perasaannya tersebut, dia pun nekat datang ke kamar Welas untuk memintanya agar lebih memilih dirinya daripada ayahnya. Dan dengan timing yang tepat, akhirnya mereka pun langsung mengadu senjata pamungkas mereka. Namun, Mukio tadi yang berangkat keluar kota kemudian sadar bahwa sempak Hello Kitty miliknya ketinggalan, sehingga dia pun kembali pulang. Dan begitu ia hendak masuk ke rumahnya, dia pun mendengar suara celepak-celepok. Dan betapa terkejutnya bahwa suara itu dihasilkan oleh kelakuan bejat anaknya dan juga calon istrinya. Sehingga Mukio ini sekarang nampak begitu sedih yo. Keesokan harinya terlihat Mukio kini begitu jijik yo melihat keberadaan Welas. Sehingga dia pun akhirnya memecatnya dari kantor dan mengusirnya dari rumah. Dan Clover nggak bisa berbuat apa-apa terkait hal tersebut karena meskipun Welas ini jatuh cinta kepada Clover, namun dia sadar jika dia melanjutkan hubungan ini, pastinya hal tersebut justru akan merusak hubungan antara Clover dengan Mukio. Sehingga akhirnya Welas pun kini memutuskan untuk keluar dari kehidupan kedua orang tersebut. Sementara itu, Clover yang merasa begitu sedih akhirnya memutuskan untuk keluar juga dari rumah tersebut. 1 tahun kemudian, terlihat Darmi kini sudah jadian dengan Marjo. Dan Clover kini juga sudah kembali dari masa perantauannya. Dan dalam masa 1 tahun tersebut, Clover, Mukio, dan Welas ini nggak pernah bertemu sama sekali yo. Namun, takdir mungkin berkata lain. Terlihat kini jalan ninja busuk yang mereka tempuh sepertinya bakal bertemu lagi pada poin tertentu. Dan film ini pun berakhir.